Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rusuli wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan yang budiman, pada sore ini tetap saya mengisi ngabuburit dalam rangka menunggu buka puasa. Sebenarnya kalau puasanya jangan dilupakan, tetapi yang harus dilupakan itu adalah laparnya. Karena puasa sendiri adalah upaya untuk membangun karakter kita semua. Bahwa la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini adalah bagian misi dari puasa itu sendiri. Dalam diri saya seringkali tergelitik, apa sih karakter itu? Karena Rasul sendiri mengatakan buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk merubah akhlak. Akhlak itu salah satu terjemahannya adalah karakter. Sebelum ini saya mencoba untuk menyampaikan apa sih karakter menurut kajian orang lain, karena kajian orang lain pun ahli psikologi itu adalah hikmah yang tumbuh di kehidupan kita semua. Jadi benarkah puasa membangun karakter? Ya pasti benar, karena puasa itu sendiri adalah kebutuhan kita semua. Allah menyebutnya bahwa kamu itu pasti akan berpuasa. Itu makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, dicatat oleh Allah, tertulis bahwa kamu itu akan berpuasa. Dan orang-orang dahulu juga suka berpuasa. Ini adalah bagian yang yang Allah gambarkan. Di barat juga yang non muslim ada yang puasa. Di agama lain ada berpuasa. Entah berapa jam, entah berapa waktu, yang jelas puasa adalah bagian kebutuhan manusia. Sedangkan yang perintah puasanya itu sendiri adalah Waman syahida minkum syahr falyasumhu. Kalau kamu hadir pada bulan itu dan kamu sudah tahu waktunya puasa, falyasumhu, maka berpuasalah. Jadi ayat yang tadi adalah bagian sebagai khobar saja, sebagai informasi, sedangkan perintah puasanya itu Waman syahida minkum Paman syahida minkum syahr falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan yang berada di bulan itu, berpuasalah. Maka karakter itu yang harus kita ketahui. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, kepribadian seorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karakter itu seperti itu. Jadi nilai-nilai yang khas yang kita sering keluar, dia mah udah karakternya kayak gitu. Dari karakter yang ada pada diri manusia, terdapat nilai-nilai karakter yang berdasarkan budaya dan bangsa, seperti religius. Jadi kalau dia lahir dari orang yang religius, maka teorinya akan religius. Kecuali ada hal-hal yang lain yang bisa jadi dia anaknya kiai tapi tinggalnya sama neneknya yang bukan kiai. Atau dia jadi anak ustadz tetapi anaknya suka keluyuran meninggalkan pengajian yang dilakukan oleh ustadznya itu sendiri. Saya teringat punya seorang guru pesantren yang dia mau mulai ngaji kalau anaknya hadir. Padahal para santri di sekitar itu datang dari berbagai daerah. Jadi ketika itu para santri udah kumpul,
Pak Kiai udah ada, kemudian nanya ke santri, si Aceng mana? Oh, tuh ayah naju amang yang kayak jangan bela si Aceng ke saya, si Aceng mama bejaan. Nah, jadi itu menggambarkan bahwa lingkungan religius adalah bagian yang sangat penting untuk membangun karakter. Lingkungan jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan lain sebagainya, itu terbentuk oleh lingkungan. Jadi karakter itu apa saja? Yang tadi tambahannya, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Orang yang berpuasa itu harus menciptakan kualitas manusia yang seperti itu. Makanya dalam puasa itu ada sholat taraweh, ada juga tadarus, ada juga sedekah. Sebenarnya ritual-ritual dalam Islam sudah mengajarkan karakter, sudah bagus. Hanya seringkali diukur dengan sejumlah pahala, diukur dengan sejumlah nilai-nilai imajiner yang kita sendiri nggak tahu. Padahal kalau dari dihitung dengan pembentukan karakter, itu sudah melatih karakter kita yang terbaik. Apa sih unsur-unsur karakter itu? Yang pertama adalah sikap. Bagaimana sikap kita bisa merasakan. Yang kedua emosi. Yang ketiga kepercayaan, yang keempat kebiasaan, yang kelima konsepsi diri. Jadi bagaimana dia membentuk dirinya. Kemudian proses pembentukan karakter itu sendiri. Munculnya karakter pada diri seseorang tidak didapatkan pada saat lahir. Kita tahu bahwa bentuk manusia itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat bagus, dalam struktur yang sangat bagus. Tidak ada makhluk Allah yang lain itu yang lebih bagus dari strukturnya selain manusia. Maka produk-produk imajiner orang-orang semodern apapun, apa bentuk kartun atau bentuk animasi yang lain, belum ada yang seganteng manusia. Paling yang ada yang meniru seperti manusia. Karakter manusia terbentuk melalui faktor lingkungan. Jadi bagaimana orang tua mendidik, bagaimana dia berada di teman yang seperti apa, dan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Ada 4 jenis tipe karakter. Ya, 1 sanguinis. Jadi orang dapat dengan karakter seperti ini biasanya selalu optimis, riang. Jadi orang yang berpuasa itu harus optimis. Terbayang oleh kita orang yang berpuasa mah sudah ada harapan nanti maghrib akan buka. Dan kita itu disadarkan untuk bahwa orang-orang yang betul-betul miskin itu belum ada harapan apa dia akan makan. Maka jiwa sosial ditumbuhkan di situ. Kemudian orang yang seperti ini selalu menarik perhatian, butuh orang yang memperhatikan, mereka juga gemar mengambil resiko. Kemudian ini adalah suka sekali melakukan petualangan. Kemudian kekuatan dari seorang sanguinis ini adalah suka bicara, antusias, ekspresif, emosional, demonstratif, ceria, penuh rasa ingin tahu, hidup di masa sekarang, dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahan dari sanguinis ini adalah membesarkan sesuatu, hal atau kejadian, susah untuk diam, mudah ikut-ikutan, atau dikendalikan oleh keadaan ataupun orang lain, dan lain sebagainya. Ada lagi
Pragmatis. Orang tipe ini pragmatis lebih fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya. Sehingga ia membiarkan apa yang terjadi di luar terjadi sebagaimana mestinya. Jadi kepeduliannya kayaknya kurang. Tidak heran orang dengan tipe ini menyukai kedamaian. Kekuatan dari pragmatis adalah sabar, santai, tenang, pendengar yang baik, tidak banyak bicara, namun cenderung bijaksana, simpatik, dan baik hati. Juga cenderung menyembunyikan emosi dan lain sebagainya. Kelemahannya adalah kurang antusias terhadap perubahan lingkungan. Mudah takut dan khawatir, cenderung menghindari konflik dan tanggung jawab. Ada tipe yang ketiga adalah koleris. Orang dengan tipe koleris sangat berorientasi pada target analitis dan logis. Tipe-tipe seorang pemimpin karakter koleris ini juga tidak menyukai basa-basi. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat. Kekuatannya membuat keputusan dinamis dan aktif, bebas, mandiri, dan berkemauan keras untuk mencapai sasaran. Berani menghadapi tantangan dan masalah, dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahannya adalah tidak sabaran, cepat marah, dan senang memerintah, terlalu bergairah atau susah untuk santai, menyukai kontroversi dan pertengkaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada melankolis. Melankolis ini saya juga nggak ngerti sebelumnya, yaitu tipe melankolis ini sering berkorban untuk orang lain, cenderung sensitif, penyayang, senang mendengar, senang berada di balik layar, namun juga seseorang yang pemikir. Ia diibaratkan harus menjadi penggerak dan pemberi kesempatan. Kekuatan dari melankolis adalah analitis, mendalam, serius, dan bertujuan berorientasi pada jadwal. Artistik, kreatif, sensitif, mau mengorbankan diri dan idealis, dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahannya adalah cenderung melihat masalah dari sisi negatif, pendendam, mudah merasa bersalah, murung, tertekan, lebih menekankan pada cara dibandingkan tercapainya tujuan dan lain sebagainya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam ngabuburit kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah meridhoi kita semua, dan teman-teman yang budiman yang nonton digampangkan rezekinya, dilancarkan puasanya, kemudian juga diberikan kesehatan dan kekuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sampai di situ mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat berbuka puasa nanti pada waktunya.